1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tugas risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang setelah 1400 tahun kita melihat realitas dunia setelah kehadiran Islam. Tentu menjadi wacana yang sangat menarik apabila kita melakukan refleksi tentang apa sebetulnya makna dari risalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebetulnya hakikat misi risalah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, bersama kita, guru kita, sesepuh kita, Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Saya biasa menyapa beliau dan akan tetap menyapa beliau dengan sapaan Lek Mus, sapaan keponakan kepada paman, karena saya juga berkepentingan untuk mendapatkan cipratan berkah beliau bukan hanya di akhirat nanti saja, tapi juga di dunia ini. Jadi saya akan menjadi kepentingan saya untuk memberitahu dunia bahwa saya ini keponakannya Kiai Mustafa Bisri. Sugeng, Lek Bos. Iya. Lek Bos, setelah penjaringan sekian lama, penjaringan mungkin sekarang sudah berusia 72 tahun, sekian lama panjenengan menjadi orang Islam, mengamalkan Islam, bahkan aktif dalam perjuangan dalam rangka Islam selama bertahun-tahun. Nah, dari pengalaman pribadi panjenengan, bagaimana panjenengan melakukan refleksi tentang makna keislaman itu sendiri? Apa yang dihadirkan oleh Islam bagi manusia, umat manusia di dunia ini? Pertama yang perlu kita ingat, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah itu untuk melanjutkan misi dari nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengilustrasikan, menggambarkan misi beliau itu ibaratnya bangunan. Ini sudah tertata semua batanya, tinggal satu batu bata. Lalu beliau letakkan di sini, inilah aku. Karena itu sangat populer sabda beliau yang menyatakan bahwa bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dunia ini sebelumnya bukan tidak berakhlak, tapi belum sempurna. Jadi kalau Anda melihat di Al-Quran tentang kalimat yang sering diucapkan orang Islam, itu sudah mulai Nabi Ibrahim sebut-sebut ana awwalul muslimin. Nabi-nabi berikutnya semuanya mengatakan begitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian belakangan orang-orang ini lupa kepada itu, menganggap bahwa Islam ini datang tidak melanjutkan, datang baru membelasah semua yang sudah ada. Tidak. Itu pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, bahwa agama sejak dulu sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasulullah, tapi untuk kepentingan manusia. Karena itu, kalau kita lihat misalnya dalam kaidah-kaidah fikih segala macam, bahwa agama Islam ini untuk kemaslahatan manusia. Yang dikhitabi oleh Allah juga manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amau, wahai manusia-manusia yang beriman. Jadi manusia. Nah,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tugas untuk melanjutkan ini dengan wahyu-wahyu yang datang kepada beliau, itu oleh beliau sebelum disampaikan, sebelum diminta orang lain melakukannya, beliau melakukan lebih dulu. Misalnya perintah-perintah untuk bersikap adil, bersikap kasih sayang, bersikap tidak menghina orang, dan lain sebagainya, itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu itu sendiri, atau dalam bahasanya orang-orang awam, Kanjeng Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Nah, sekarang setelah 15 abad, ini ibaratnya Kanjeng Nabi itu mata air, kita ini sudah di muara. Sudah di muara. Sangat jauh bedanya antara mata air dengan muara. Ketika di mata air, air itu jernih sekali. Orang bisa melihat apa saja dengan jelas. Tapi ketika sudah berjalan sampai ke muara, ini sudah tidak jelas. Air jernihnya sudah tidak kelihatan. Karena itu kita harus perlu selalu menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjelaskan pribadi-pribadinya atau menjelaskan risalahnya. Apakah Rasulullah itu diutus untuk menyikati semua yang tidak beres, atau bagaimana? Atau membereskan sesuatu yang tidak beres, atau seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu yang sudah beres ya sudah dilanjutkan, yang sudah baik teruskan, yang belum baik diperbaiki. Dan begitu. Jadi Rasulullah dalam sikap perilakunya itu ya sesuai apa yang disabdakan oleh beliau, yaitu mau menyempurnakan akhlak daripada manusia ini, sehingga manusia itu menjadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rasulullah itu selalu mengatakan bu'istu da'iyan. Aku diutus untuk mengajak. Sangat mengherankan kalau orang tidak tahu maknanya mengajak. Mengajak itu seperti yang difirmankan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak itu secara bahasa maupun secara istilah itu mengandung nuansa membujuk, merayu dalam tanda kutip. Lain dengan amar ma'ruf, nahi mungkar yang jelas. Amar itu perintah, nahi itu melarang. Jadi saya sering menyontohkan begini, yang gampang untuk orang awam. Jadi ketika kita di terminal, itu calo-calo terminal itu membujuk orang untuk naik bis. Ajaklah naik bis orang yang belum naik bis. Jadi calo ini dengan rayuannya, wah ini bisnya baru, ber-AC, ini apa namanya, ada karaoke-nya, dan segala macam lah. Dengan cara begitu orang tertarik untuk naik bis.
Nah, setelah naik bis baru bayar karcis. Tidak lagi diajak untuk membayar karcis, tetapi diperintahkan untuk membayar. Jangan mengeluarkan anggota badan di jendela. Itu ketika sudah di dalam bis. Jadi karena kita sudah di muara ini, jadi keruh sekali. Keruh. Orang yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana, itu jadi nggak jelas. Maka atas satunya cara adalah kembali ke mata air. Kita kaji ulang Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dalam melaksanakan misinya, bagaimana dengan sahabat-sahabatnya yang mendapatkan dakwah dari beliau sampai menjadi orang-orang yang komunitas yang selanjutnya meneruskan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Untuk bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menyempurnakan akhlak ini, ada satu yang sangat penting karena itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabnya umat Islam, yaitu sikap adil. Dalam bahasa Jawa jejeg. Banyak sekali, bahkan ada yang selalu diucapkan oleh khotib pada waktu Jum'ah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ada ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ini di surat Maidah 8 itu ada itu. Di surat An-Nisa ayat 135 itu awalnya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina, bukan lillah tapi bil qisti syuhada alillah. Jadi ketika di surat Maidah itu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist, di surat Nisa kunu qawwamina bil qist syuhada lillah. Seolah-olah ini memberikan pengertian kepada kita. Ini kalau tidak adil, tidak bil qisti, tidak lillah. Kalau lillah bil qisti. Sulitnya al-qist adil ini karena kita itu mempunyai yang namanya atifah. Mempunyai emosi yang karakternya condong ke sana, condong ke sini. Condong ke sana benci, condong ke sini cinta. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan sikap tengah-tengah. Adil itu tidak bisa dilakukan oleh mereka yang ekstrim ke sini, ekstrim ke sini. Anda kalau terlalu benci, Anda tidak bisa adil. Anda terlalu cinta, tidak bisa beradil. Karena adil itu di tengah. Sedangkan terlalu cinta itu ke sini, terlalu benci itu ke sini. Dengan sikap tengah-tengah, kita bisa menjaga lebih mudah agar kita bersikap adil. Ada yang menarik di dalam surat Al-Maidah terusannya itu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ingat dalam awal surat ini adalah kunu qawwamin. Jadilah kamu sekalian orang-orang mukmin penegak-penegak kebenaran. Penegak-penegak kebenaran. Jadi kalau kalian ingin menegakkan kebenaran, sikap adil harus bil qisti dan lillah, karena Allah. Jangan karena nafsu, jangan karena apapun.
Jadi kalau kita sekarang banyak orang yang ingin menegakkan kebenaran-kebenaran itu, cuma itu tadi. Kalau kita terlalu semangat, lalu kita lupa bahwa kita harus adil meskipun di dalam menegakkan kebenaran, atau terutama karena menegakkan kebenaran. Ada firman Allah selanjutnya, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali, wala yajrimannakum, ada taukidnya itu. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu, mendorongmu untuk tidak adil. Berbuat adil lah. Anda kalau baca tafsir-tafsir itu, kebanyakan mufasir akan mengatakan bahwa al-qaum ini orang kafir. Kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh tidak adil, apalagi dengan sesama kaum yang beriman. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dulu ada sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk datang pada waktu panen kurma di Khaybar. Itu datang di Khaybar itu ada kurma-kurmanya milik umat Islam yang digarap oleh orang-orang Yahudi. Setiap panen datang untuk melihat ini panennya dapat berapa ton, berapa kuintal, nanti yang garap sekian, dari orang-orang Islam dapat sekian. Sahabat ini datang menghitung semuanya. Lalu orang Yahudi yang garap ini bisiki sahabat ini. Apa kalau sampean mau melaporkan kepada Nabi Muhammad itu penghasilannya cuma sekian ton, nanti kamu akan saya kasih. Mungkin kalau sekarang betulan sekali itu mungkin diterima begitu saja. Pada waktu itu sahabat langsung marah. Kamu tahu nggak? Saya diutus oleh orang yang paling aku cintai. Diutus kepadamu yang paling saya benci. Tapi kecintaanku kepada yang mengutus saya dan kebencianku kepadamu tidak boleh membuat saya tidak adil. Karena Allah berfirman begitu. Jadi keadilan ini penting terutama bagi mereka yang mau menegakkan kebenaran. Karena jarak antara kita dengan Rasulullah SAW sudah sekian jauhnya. Dan saya tadi sudah gambarkan kondisi dari muara ini. Maka memang ini membutuhkan air-air yang masih bening. Perlu berusaha untuk melihat kembali perilaku Rasulullah, risalahnya Rasulullah SAW, agar orang-orang yang lupa menjadi ingat, orang yang tidak sabar menjadi sabar. Jadi kita sebagai orang-orang mukmin diperintahkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.